Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Karena ini masih dalam suasana Agustusan ya, saya ucapkan merdeka kepada kita semua. Semoga kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang fana ya. Jadi semoga negara kita ini menjadi negara yang lebih maju lagi, lebih kokoh, dan gotong royongnya itu lebih apa ya, istilahnya digotong royongin lagi lah intinya. Oke, seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya bawakan, maksudnya saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman seram seorang petugas hotel. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku punya teman yang bekerja di salah satu hotel besar di kawasan Anyer, Banten. Malam ini, dia akan menceritakan dua dari banyak pengalaman seram yang pernah dialami selama bekerja di tempat itu. Sekali lagi, aku mendengarnya. Suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan, menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang gak terlalu keras namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam mematung, gak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong di depan. Kenapa aku hanya terdiam, mematung ketakutan dan hanya terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh, itu hanya troli makanan yang mungkin saja sedang didorong oleh salah satu rekan kerja. Kenapa aku harus takut? Ketakutanku ada alasannya. Di tower ini, Tower Nakuma, beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar. Menjadi menakutkan karena terlihat troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Ya, troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini. Sudah nyaris jam 10 ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang kubilang tadi, dari dalam kamar, aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengar dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Kira-kira seperti itu suaranya. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat, membuat jantungku berdetak dengan cepat. Sampai akhirnya troli itu muncul di depan pintu. Tapi masih sebagian. Aku baru dapat melihat bagian depannya saja, yang muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang sedang mendorongnya. Namun, ketika baru sebagian terlihat, tiba-tiba troli itu berhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamar.
"Man." Aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap dia yang sedang mendorong troli. Tapi gak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu. Suasana sangat hening. Aku menahan nafas, diam gak bersuara, karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Dan tiba-tiba troli itu berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Gak ada Rahman di belakangnya. Benar dugaanku, troli memang berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya, bergerak perlahan menyusuri lorong kamar itu. Trolinya berjalan sendiri dan bergerak sendiri. Perkenalkan, aku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun. Bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer. Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri di awal 90-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar. Memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel ini juga memiliki fasilitas lengkap. Ada kolam renang, fitness center, cafe and lounge, dan banyak lagi. Pokoknya lengkap lah. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih. Pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi ya, itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua. Gedungnya ya sudah tua juga, seperti gedung-gedung tua pada umumnya. Hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Kami sadar banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya, lampu-lampu banyak yang mati, menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya nggak akan terlalu kami perhatikan. Tapi kami akan sangat memperhatikan jika testimoni-testimoni itu negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang pernah didapatkan oleh tamu penyewa. Tentu saja, yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Ya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolannya, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Ya, begitulah. Tapi memang gak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar-benar seram. Ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah cukup tua dan creepy. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini bersama dengan banyak rekan kerja lainnya
juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal yang pastinya menyeramkan. Beberapa dari banyak kejadian seram akan aku ceritakan di sini. Ton, tolong periksa kamar 416 Sadewi ya. Katanya di bathtubnya ada darah. Wih, serem amat. Tolong segera ke sana ya, Ton. Jam 11 pada suatu malam, ketika aku sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara Pak Dewo, supervisorku, di radio pendek yang sedang dalam genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di Tower Sadewi. "Oke pak, meluncur, siap," jawabku menyanggupi. Ada darah di backup. Apalagi nih? Begitu pikirku dalam hati. Ini masih tengah pekan. Tamu hotel sepi. Hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh, karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari Tower Sadewi. Kamar di lantai 4, letaknya hampir di ujung. Sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuknya. Gak lama kemudian pintu terbuka. Lalu muncullah perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. "Mas, bathtubnya ada darah mas. Tolong diperiksa ya," kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu pesan ini berbentuk seperti apartemen. Terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi besar, dapur, dan ada terasnya juga yang langsung menghadap laut. Oh ya, di lingkungan hotel ini juga ada kamar yang berbentuk apartemen dengan bermacam ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum. Ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. "Oke bu, saya coba periksa dulu ya," aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV, gak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau utama, dapur, dan kamar mandi. Maksudnya kamar tidur ya. Baru kemudian sampailah di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke arah kamar mandi untuk memeriksanya. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di kamar mandi, persis di depan pintu kamar tidur, langkahku melambat. Aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata ada satu perempuan lagi yang sedang berada di dalam kamar. Dia berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan ini lebih muda dari ibu yang pertama kali aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri, karena memang ada bayi dalam gendongannya. Dia sepertinya sedang mencoba menidurkan bayi itu. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena gak bersuara sama sekali. Oh, ternyata ibu tadi gak sendirian toh. Begitu pikirku dalam hati.
Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung memeriksanya. Gak ada tuh keanehan. Lampu menyala terang, lantai bersih dan kering. Handuk juga masih terlipat rapih di raknya. Gak ada yang aneh sama sekali. Bathtub terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih. Sama sekali gak ada darah. Aku gak menyerah. Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian akhirnya aku menyerah karena gak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi, aku melirik ke dalamnya. Aku melihat ibu yang sedang menggendong bayi tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur, menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan. Bersikap sopan, aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu pun membalas senyum. Kemudian aku melanjutkan langkah. "Sudah saya periksa, Bu. Kamar mandinya bersih kok. Sama sekali nggak ada darah di bathtub. Airnya bening, bersih. Ibu silakan periksa lagi," kataku kepada perempuan pertama ketika aku sudah sampai di ruang tengah. "Mas, saya tadi tuh mau mandi, bermaksud untuk mengisi bathtub sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah jadi merah darah, pekat dan bau. Serem, Mas. Masa sih saya bohong?" Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. "Iya, Bu. Saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali nggak ada darah kok. Silahkan ibu periksa sekali lagi," begitu ucapku lagi. Lalu dia berdiri dan memeriksa menuju kamar mandi. Gak lama, dia kembali. Iya ya, Mas. Kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh banget sih?" Dengan mimik keheranan dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. "Ya sudah, Mas. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi kalau ada masalah," begitu kata ibu itu akhirnya, masih dengan mimik penasaran. Lalu aku pun pamit meninggalkan kamar, kembali menuju ruang tempat aku standby. Tapi sesampainya di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. "Ton, kamu yakin tadi periksanya benar?" tanya Pak Dewo di ujung telepon. "Bener, Pak, gak ada darah sama sekali kok. Kamar mandinya bersih," jawabku. "Ibu itu barusan komplain lagi. Ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar aja katanya. Kamu kesana lagi ya. Kasih kamar baru aja di lantai 3. Ambil kuncinya di resepsionis, terus antar ibu itu ke kamar barunya," begitu kata Pak Dewo panjang lebar. "Oh, oke Pak, meluncur," jawabku mengiyakan. Ada darah lagi. Aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih banget ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah. Bagusnya ibu itu dipindah kamar saja menurutku. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru, aku lalu berjalan menuju kamar 406 di mana ibu itu berada, untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar 406,
Sekali lagi aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ia alami. "Mas, ada darah lagi mas. Ngucur dari keran saat saya berendam. Merah pekat dan bau. Ini hotel gimana sih mas? Kok bisa kayak gini?" Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. "Sekali lagi kami mohon maaf ya bu. Mari saya antarkan ibu ke kamar yang baru." Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar, menuju kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku di belakangnya membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya tadi ada satu perempuan lagi dan bayinya. Dalam hati aku bertanya-tanya, mungkin mereka sedang berada di luar kamar. Begitu kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya, Bu, ibu yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi?" Tanyaku ketika kami sudah berada di depan pintu lift. Mas, jangan nakutin ya. Jangan macem-macem. Saya itu di kamar sendirian sejak siang. Suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi nggak ada siapa-siapa di kamar selain saya." Begitu jawaban ibu itu. Maaf bu. Maaf, mungkin saya salah kamar. Hehe. Karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga. Begitu jawabku berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar? Perempuan menggendong bayi. Lantai 4 sudah sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka. Sangat hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mengarahkanku untuk memandang jauh ke ujung lorong di sebelah kanan, tempat kamar 406 tadi berada. Lorong remang, cenderung gelap karena beberapa lampunya sudah dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sesuatu. Ada sosok, kelihatan namun gak begitu jelas, berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok yang sepertinya sama dengan yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandangnya. Lalu aku semakin yakin itu sepertinya dia. Semakin lama semakin menyeramkan karena tubuhnya mulai bergoyang pelan, seperti layaknya ibu yang sedang menimang-nimang bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift gak juga kunjung terbuka, membuatku semakin gelisah dan ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang tadi menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari tempatnya berdiri di ujung lorong. Dia berjalan perlahan mendekati lift ini, tempat kami sedang berada. Sosok itu semakin dekat dan semakin dekat. Semakin jelas aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antar kamar. Kemudian dia tersenyum. Senyuman yang aku sudah mengenalnya beberapa saat yang lalu. Sangat mengerikan. Ting. Syukurlah, pintu lift akhirnya terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. "Mas, antar saya ke lobi aja ya. Di situ saja saya akan menunggu suami saya pulang," ucap ibu itu di dalam lift. Loh, kenapa bu?" tanyaku penasaran.
"Serem mas, saya nggak berani di kamar sendirian. Tadi saya juga melihat perempuan itu yang sedang berjalan di lorong sambil menggendong bayi. Itu bukan orang mas, setan itu," kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa perbincangan, sama-sama ketakutan. "Hai, balik lagi ke gue, Bri. Tenang, masih banyak kejadian seram di hotel itu yang akan diceritakan di sini, di Bri Story. Tapi sepertinya cukup sekian dulu untuk malam ini. Sampai jumpa lain waktu. Dan tetap sehat, tetap jalankan social distancing. Dan selamat malam." Oke, itulah bagian pertama ya dari Hotel Anyer. Ini kayaknya Mas Bri salah ketik ya. Anyer itu kan di Bali ya, tapi ini di naskahnya Banten ini. Ya mungkin salah ketik lah. Ya saya kan cuma nurut naskah aja gitu. Barangkali aja di Anyer ada Banten. Maksudnya di Banten ada wilayah namanya Anyer gitu kan. Oke, mungkin itu saja kisah pertama dari petugas hotel. Untuk kisah keduanya mungkin besok akan saya ceritakan ya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.